4 fakta Wanda Hamidah dikecewakan asuransi. Sebut nama Najwa Shihab hingga penjelasan prudensial. Kabar kurang sedap datang dari aktris sekaligus politisi Nasdem Wanda Hamidah. Melalui akun Instagramnya, Wanda menjelaskan jika dirinya menyesal menggunakan asuransi perusahaan prudensial. Ia telah menyetorkan sejumlah iuran sejak tahun 2009 untuk dirinya dan ketiga anaknya premi Rp500.000. Setelah anak keempat lahir, ia menambah kepesertaan sebanyak 5 orang di tahun 2020. Wanda Hamidah kemudian mengupgrade kartu asuransinya dari merah menjadi kartu hitam, sehingga otomatis iuran preminya naik menjadi Rp750.000 dan Rp1.000.000. Berbeda-beda untuk setiap anggota keluarganya. Selama penyetoran, Wanda mengaku tak pernah menggunakan uang tersebut sama sekali. Namun kemudian kekecewaan muncul ke permukaan saat salah satu anaknya mengalami cedera dan harus menjalani operasi. Berikut fakta Wanda Hamidah kecewa terhadap asuransi prudensial. Yang pertama, kronologi. Wanda Hamidah bermaksud menggunakan asuransi kesehatan untuk putranya seorang atlet yang harus menjalani operasi cedera lutut. Lantaran merasa selalu patuh membayar premi selama 12 tahun, Wanda Hamidah dengan percaya diri mengajukan klaim ke Prudensial Indonesia untuk bisa mengganti biaya operasi anaknya yang berkisar Rp50 juta. Namun Wanda Hamidah kecewa berat mendapati Prudensial Indonesia hanya mengcover biaya pengobatan sebesar 10 juta. Anda tahu berapa yang mau di cover? @ID_prudensial 10 juta rupiah saja saudara-saudara. Kalau 10 juta saja yang di cover nggak perlu asuransi deh. Gue ngerasa di scam, ditipu habis-habisan. Sedih dan sakit hati bercampur menjadi satu, ucap Wanda. Apa semua asuransi gini? Manis pas ditawarinnya saja ya. I feel like closing down Almate Insurance. Saya kira saya akan menutup semua polis asuransi. Lanjutnya. Yang kedua, diserang agen prudensial. Melalui unggahan Instagram story, mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengaku jika diserang agen, ia dituding mengganggu sumber penghasilan orang lantaran menyinggung prudensial. Namun Wanda memiliki pembelaan jika tindakan agen hanyalah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Yang ketiga, berharap Najwa Shihab bahas soal korban asuransi. Wanda Hamidah meminta sejumlah pihak untuk turut aktif dalam mengawasi perusahaan asuransi yang kurang bertanggung jawab. Ia menautkan Najwa Shihab dan OJK untuk melindungi para konsumen. Mbak Najwa Shihab, tolong kupas dong mereka yang dizalimi asuransi. Banyak ternyata loh, tulisnya. Yang keempat, keterangan pihak prudensial. Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Prudensial Life Assurance mengaku di hari yang sama pihaknya telah menangani langsung terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh salah satu nasabahnya. Dengan memberikan penjelasan terkait dengan klaim rawat inap dan manfaat pembedahan atas polis yang dimiliki nasabah tersebut. Sehubungan dengan salah satu post di media sosial pada tanggal 10 Oktober mengenai keluhan seorang nasabah Prudensial Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa kami telah menghubungi beliau di hari yang sama, yaitu 10 Oktober 2021 untuk memberikan penjelasan dan jawaban atas keluhan tentang klaim rawat inap dan manfaat pembedahan atas polis yang dimiliki beliau, jelas Luskito Hambali, Chief Marketing and Communication Officer Prudensial Indonesia, dikutip dari Kontan. Selain itu, Luskito menyebut perusahaan juga memastikan bahwa besaran biaya yang di-cover dari manfaat klaim rawat inap dan manfaat pembedahan diberikan sesuai dengan plan yang dimiliki nasabah dan ketentuan polis.
Menurutnya, Prudential Indonesia senantiasa melaksanakan komitmennya untuk selalu mendengarkan nasabah serta berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keluhan yang disampaikan secara langsung, baik melalui Customer Care Center di kantor Prudential Indonesia, Customer Line di nomor telepon 15000085, ataupun email di Customer IDN. Ia mengungkapkan, sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah hadir selama lebih dari 25 tahun di Indonesia, Prudential Indonesia selalu menjalankan bisnis dengan penuh integritas sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan mematuhi serta melaksanakan apa yang menjadi hak-hak dari nasabah sesuai polis asuransi yang telah mereka beli, dan semua hal itu dilakukan oleh Prudential Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kata Luskito, dengan begitu Prudential Indonesia senantiasa mampu mewujudkan perlindungan bagi nasabah-nasabahnya yang sampai saat ini melindungi lebih dari 2,6 juta tertanggung. Perwujudan perlindungan bagi nasabah-nasabah telah dibuktikan melalui pembayaran klaim dan manfaat polis asuransi yang telah dilakukan oleh Prudential Indonesia, yang jumlah keseluruhan sudah mencapai sebesar 8,1 triliun selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021. Komitmen ini sejalan dengan upaya Prudential Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera melalui produk-produk asuransi yang ditawarkan serta beragam inisiatif yang dihadirkan. Imbuh Luskito.